Lalu yang kedua, itu kita sama-sama harus menekankan kalau lomba yang akan diadakan ini memang betul-betul fair, dalam arti penilaiannya benar-benar fair karena nanti juaranya itu akan membawa nama Provinsi DKI Jakarta. Jadi yang kita bawa ke nasional nanti benar-benar anak-anak yang memang siap untuk bertarung di nasional, walaupun jumlah pesertanya hanya 3. Bapak-bapak semuanya, saya paham dengan kapasitas bapak-bapak karena bapak-bapak sudah terbiasa menurut info dari Pak Arief sebagai juri nasional, paling tidak secara mekanisme, secara hal-hal yang terkait dengan lomba, bapak-bapak nanti bisa mengarahkan dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun 3 peserta juara yang nanti kita hasilkan, itu saya harapkan betul-betul kita fair play, jadi yang memang menang yang memang berhak untuk menang dan mewakili provinsi. Intinya itu. Terus yang kedua, izin Bapak semua, mungkin Pak Arief juga terkait dengan LKS yang tahun lalu sudah dilaksanakan. Saya izin dulu ke Pak Graha maupun ke Pak Lodi. Satu lagi Pak siapa Pak Arief? Punten, karena di sini Lodi. Iya, soalnya di sini tulisannya tutorial PLC. Iya, ahlinya PLC dia, Bu. Keren. Pak Lodi dan Pak Graha, punten sebelumnya saya harus sampaikan ini, tapi mohon untuk tidak dijadikan hal yang terlalu menjadikan diskusi, tapi diskusinya supaya enak. Izin, ini terkait dengan, mohon maaf sekali, jadi jangan ada yang tersinggung atau seperti apa, tapi harus saya sampaikan. Izin mengenai terkait setelah kegiatan LKS itu biasa ada sedikit yang bisa diberikan untuk juri, memang jumlahnya tidak terlalu banyak terkait honor. Berkenankah Pak Graha dengan Pak Lodi nanti saat LKS sudah selesai, lalu pentransferannya oleh Dinas Pendidikan itu memakan waktu yang kayaknya tidak sebentar, itu yang harus saya sampaikan. Kalau misalnya Pak Lodi dan Pak Graha inginnya ya setelah lomba Bu atau seperti apa, silakan disampaikan, nanti akan saya diskusikan nanti dengan teman-teman panitia lainnya. Karena ini di awal harus saya obrolkan supaya tidak nanti di akhir menjadi sesuatu yang hubungan kita semuanya nanti akan terus jadi baik, itu saja. Demikian dari saya Pak Graha, Pak Lodi, bila ada yang ingin disampaikan dari hal yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Ya Bu, saya izin berbicara ya. Kalau masalah itu sebenarnya sama ya dari tiap tahun ke tahun seperti itu memang. Tidak masalah. Pak Graha agak itu ya. Halo, suaranya agak gaung. Suaranya. Kita soalnya lagi di set juga Bu ya, jadi itu agak berisik. Iya, akuntan silakan Pak Graha dilanjutkan. Kalau dari kami sih memang tiap tahun ke tahun seperti itu ya Bu di DKI. Iya. Jadi kalau kita tidak masalah Bu. Iya siap. Pak Lodi, bagaimana Pak Lodi? Aman Bu. Aman. Yang penting lomba berjalan lancar. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas pengertiannya. Saya juga kebetulan Pak Lodi dan Pak Graha baru tahun ini bergabung dengan LKS Provinsi, karena saya baru di November 2023, saya baru promosi jadi kepala sekolah, jadi baru sekarang bergabung dengan Provinsi. Terkait mengenai yang tadi saya bicarakan, saya menyesuaikan saja. Jadi bila bapak-bapak tidak berkeberatan, punten mohon maaf sekali kalau misalnya nanti hal itu memakan waktu yang agak lama. Mungkin bisa memakan waktu, mudah-mudahan sih tidak. Kalau memakan waktu yang agak lama sekitar sebulanan dan lain sebagainya, kalau bapak-bapak tidak berkeberatan, saya berterima kasih. Kalau misal pun ada hal yang mau disampaikan, tidak apa-apa, nanti saya upayakan Pak Graha dan Pak Lodi. Demikian dari saya dan Pak Arief selaku Softmaster. Biasanya WA ke saya Bu, biasanya Bu. Oh gitu. Kalau WA saya saya terusin ke Ibu ya. Oke, siap. Aman Bu, aman. Tahun kemarin sepertinya 2 atau 3 bulan. Malah lebih lama lagi. Itu? Iya,
Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak selama itu ya Pak ya. Oke. Tapi sepertinya di semua provinsi seperti itu sih Bu. Kemarin Iya. itu 1 bulan. Kurang lebih sama Pak kondisinya. Jadi kami harus berjalan memang dengan segala kondisi. Jadi bila dari industri Pak Graha dan juga Pak Lodi itu membantu kami dengan segala kekurangan kami, itu saya sangat berterima kasih atas nama institusi dan lembaga. Jadi industri betul-betul bisa menjadi mitra kami. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf sekali kalau nanti banyak hal yang kurang berkenan pada saat kita kerjasama dalam pelaksanaan lomba. Demikian Pak Lodi dan Pak Graha. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, aman Bu, aman. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita TM? Kita TM dengan peserta jam 9:30 ya Pak Arief. Bu, ini kan mau TM apa mau lanjut aja pakai link ini atau gimana? Pak Arief masih di mute deh. Oh iya. Oke, maaf Bu. Ini kan mau TM Bu, apa dilanjut aja pakai link ini atau gimana? Kalau misalnya memungkinkan dengan link ini, silakan. Pak Lodi dengan Pak Graha tidak apa-apa untuk lanjut? Lanjut aja Bu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak Arief itu pesertanya jadinya berapa ya? Jadinya 3 orang ya? Iya, 3 orang. Pak Graha, bener. Sama kayak kemarin. Salah. 3 orang Pak Graha sama kayak kemarin. Sekolahnya juga sama. Sekolahnya 3 Pak. Terus jurinya juga 3. Kebetulan di antara bapak-bapak juri, Pak Irsyad yang memang agak slow respon. Cuma kemarin saya sempat terhubung dan mungkin Pak Arief juga udah koordinasi ya Pak? Udah. Iya, hanya itu. Jadi memang karena juri paling tidak kan harus ganjil, jadi 3. Seperti tahun lalu 3 ya Pak Arief? Tahun lalu 3 Bu. Iya. Yang bisa 2 kan kemarin Pak Graha sama Pak Lodi. Oke, siap. Sementara sudah kita ajukan ke datanya ke Dinas Pendidikan 3 Pak Graha. Ya, seperti itu. Pak Arief, mau dijeda dulu, kita istirahat, baru masuk nanti lagi, monggo silahkan. Iya, dari saya. Kalau saya nggak saya close Bu ya. Kenapa? Kalau saya nggak saya close. Ya silahkan, kalau Pak Lodi sama Pak Graha kembali lagi nanti setelah teman-teman pembimbing dan peserta siap, itu monggo saja. Kalau Pak Arief silahkan tidak di close, tidak apa-apa. Dari saya cukup Pak Graha dan Pak Lodi. Oh, ini satu lagi Pak Irsyad Bu, baru datang. Pak Irsyad, selamat datang. Halo Pak Irsyad. Pak Irsyad. Halo Bu, ya. Oke Pak Irsyad, selamat datang. Tadi kami sudah sempat diskusi dan sebenarnya sudah hampir closing. Intinya tadi yang sudah kami diskusikan, yang pertama, bagaimana nanti penjelasan mekanisme lomba dan lain-lain terhadap peserta, dan nanti peserta yang akan dibawa ke nasional itu memang benar-benar peserta yang merupakan hasil terbaik, jadi fair play lah. Walaupun di sana nanti ada anak asuhnya Pak Arief ya Pak Arief, gitu. Jadi betul-betul nanti yang didapatkan dari lomba ini anak-anak yang nanti siap untuk mewakili Jakarta, DKI Jakarta ke nasional. Itu yang pertama Pak Irsyad. Mohon maaf. Terus yang kedua, tadi saya koordinasi dengan Pak Graha dan Pak Lodi terkait nanti insentif untuk juri. Kemungkinan itu akan memakan waktu lama untuk dapat diberikan oleh Dinas Pendidikan. Makanya tadi saya diskusikan dengan beliau berdua, dengan kondisi ini seperti apa, bagaimana, bersedia tidak. Kalau Pak Graha dengan Pak Lodi tadi aman. Nah untuk Pak Irsyad silahkan disampaikan, andaikan tidak sesuai dengan seperti itu, disampaikan aja ke saya, insya Allah nanti akan saya berikan solusinya. Demikian Pak Irsyad dari saya, silahkan ditanggapi. Halo Bu, maaf, barusan putus-putus suaranya Bu. Pak Irsyad, suara kedengeran ya? Putus-putus sih Bu, mungkin jaringan saya agak kurang baik. Oke, kalau gitu, kalau dari saya putus-putus, mohon maaf Pak Arief
disampaikan tadi yang saya sampaikan mungkin dari Pak Arief sinyalnya bisa lebih bagus. Silakan Pak Arief. Mungkin yang jelek dari sinyal Pak Irsyad, Bu. Dari sinyal Pak Irsyadnya ya? Ya, mungkin nanti saya sampaikan, Bu. Pak Irsyad juga lagi iya, itu gitu. juga sekarang. Bener. Oke, Iya, Bu. siap. Mungkin nanti saya bisa diskusi sama Pak Lodi perihal yang tadi disampaikan. Oke. Untuk Iya, siap. Terima kasih banyak. Kalau gitu kita break dulu. Nanti kita kembali lagi, breaknya 10 menit lah. Tapi biasanya peserta kumpul kan juga text time 10 sampai 15-20 menit. Pasti nggak bakal on time nih. Silakan Bapak-bapak, nanti mungkin bisa masuk kembali atau mau stay di sini juga monggo. Dari saya cukup. Linknya sama Bu ya, linknya sama ya. Linknya sama. Dari saya cukup Bapak-bapak, semoga sukses dalam banyak hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Form aja, nanti di-share di grup LKS kita. Terus juga tolong dibuatkan notula, lalu nanti ada saat akan ditutup atau saat kita mulai, baru mulai semuanya on cam untuk diambil gambarnya untuk laporan technical meeting Pak Arief. Boleh? Oke, silahkan. Boleh Bapak-bapak dan para peserta di on cam. Tapi jaringan saya juga lagi ini Bu, nanti Bu kalau fotonya sudah tampil semua, Ibu fotoin boleh Bu, screenshot Bu. Coba-coba ya. Iya, kalau gambarnya dikeluar semua biasanya masalah gambar Bu. Ada yang keluar gambarnya 2, tapi padahal semuanya udah buka gitu. Nggak apa-apa, sedapatnya aja, yang penting bisa di screenshot Pak Arief, silakan. Sedapatnya aja. Oke sip Bu, ini udah saya rekam kok Bu. Ya, yang saya hormati Ibu penanggung jawab, Ibu Puji dari SMK 25 Bu ya? Iya, 25. PLH 57 juga Pak. Wah, luar biasa Bu ya. Nggak tambah 1 Bu? Enggak. Yang saya hormati Bapak-Bapak juri, Pak Graha, Pak Lodi, dan Pak Irsyad. Yang saya hormati Bapak-Bapak pembimbing dan rekan timnya. Yang saya hormati siswa-siswi yang akan siswa yang akan berlomba di LKS tingkat provinsi bidang industrial control. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ibu dan Bapak para peserta dan pembimbing, di tanggal 3-4 akan dilaksanakan lomba untuk bidang industrial control, dan hari ini akan dilaksanakan technical meeting mengenai apa saja yang akan dibicarakan dan apa saja yang mesti ditanyakan. Jadi ada baiknya seperti yang saya sampaikan di grup, yang akan berlomba kan nanti siswa gitu kan. Ada baiknya siswa dan siswa-siswa lebih aktif gitu kan. Jangan sampai yang aktif itu guru pembimbingnya gitu kan. Karena nanti kemungkinan terjadi masalah-masalah yang terjadi pada saat di lomba, jadi bisa menyelesaikan. Dan kalau bagi guru-guru pembimbing yang ingin bertanya, silakan juga kepada Dewan Juri. Untuk mempercepat waktu gitu kan, ada baiknya langsung diserahkan aja ke juri ya Bu Puji ya. Langsung saya serahkan saja ke Pak Lodi, Pak Graha, dan Pak Irsyad dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, pengennya meet ini tidak bertele-tele dan cepat selesai, pengennya begitu Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Juri. Oh ya, satu lagi tadi informasi dari panitia LKS DKI, Bapak pembimbing dan para peserta jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya ke BPTI, dan hasil pendaftarannya bisa di-share ke panitia di Softmaster atau di panitia tuan rumah. Silakan Pak Juri, Pak Graha. Baik, Pak Lodi. Makasih Pak Arief. Saya handle ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, hari ini kita akan melakukan technical meeting ya. Kita akan membahas mengenai kisi-kisi yang sudah kita berikan di grup ya.
Oke, kita presentasi terlebih dahulu. Bentar, Pak. Bentar ya, ini saya presentasi cuma belum bisa keluar. Bentar. Oke, Pak Graha, share screen ya? Kenapa? Oh, itu lepas. Itu ada panah itu. Ada targetnya. Kalau begitu kan tahu. Oh, ini lagi. Oh iya benar. Lagi iklan ya. Baratayuda ini. Mahabharata. Robin Hood nih. Ada racunnya udah tidak? Ada ya? Udah ada. Dari kodok racunnya. Enggak itu buketek. Buketeknya gini ya. Waduh, bahaya. Insan. Oke ya, Bapak, Ibu, dan peserta semua sudah kelihatan ya screen saya ya? Kelihatan, Pak. Ya. Tadi saya coba share yang PDF-nya doang, tapi masalah jadi saya share semua screen-nya nih. Oke ya, yang pertama mengenai layout ya, Pak Arif nanti hubungin sama Pak Arif ya, layout kerjanya itu seperti ini ya. Jadi totalnya kan ada 3 peserta ya, cuma kemarin saya spek 1 peserta, jadi nanti 3 peserta ini dapat area itu lebarnya 1,85 dan panjangnya 3 meter ya. Iya. Seperti ini Pak Arif ya. Terus nanti ada 2 meja ya, 1 meja kerja dan 1 meja komputer. Nah, untuk seharusnya ada pembatasnya ya, tapi Pak Grahanya keluar kayaknya. Nah, seperti itu. halo. Ya, Pak Graha, silakan. Mohon maaf ya, tapi saya jadikan sayanya agak error.
Iya Pak Graha, silakan. Lanjut. Oke, bentar. Nah, ini bisa nih. Oke, kelihatan ya? Yang saya share kelihatan Pak? Nah, oke. Kelihatan lagi loading. Nah, oke. Nah, oke ya. Nah, ini ya Pak Arif. Jadi layoutnya seperti itu Pak Arif ya. Nanti Iya Pak, siap Pak. lebarnya itu 1,85, tingginya 2,2, dan ada breaker 3 pasnya ya di sini ya. Iya Kalau Pak, bisa siap. 3 pas sama 1 pas ya Pak Arif ya. 3 pas sama Terus 1 pas. ada Oke. nanti disediakan stop kontak juga, isi 4 Pak Arif ya. Satu kontak isi 4. Terus Oke, untuk ya. CE soketnya kemarin ya, CE soketnya kemarin Pak Arif kita diganti pakai terminal Pak ya, karena mungkin kesusahan Iya, oke. carinya Pak ya untuk CE soketnya. Nanti di sini diganti terminal ya, tapi breakernya tetap harus ada ya. Breakernya di atas ya, oke. Ya, siap. Iya, breakernya di atas. Terus jarak maksimal dari tepi kanannya itu 150 mm ya Pak Arif ya. 1, Jangan lebih, nanti saya kalau lebih dia 15 cm, 15 cm. 150 mm. Berarti sudah termasuk yang 1,85 meter itu ya? Ya, benar Iya, Pak. oke. Nanti kalau ini terlalu ke kiri, takutnya kita nabrak ke main projectnya gitu ya. Oke, sip. Berarti itu include ya, include 1,85 meter ya. Oke. Iya, benar. Oke. Ya, untuk para peserta jadi area kerjanya selebar itu ya. Jadi kalau misalnya latihan di sekolah, dibuat area kerjanya selebar kayak itu. Lalu selanjutnya mengenai ini kalau kebutuhan nanti mulai sama Pak Arif. Nah, untuk mengenai kebutuhan bahan ya, kebutuhan bahan dan proyeknya mungkin sudah jelas ya, kemarin sudah kita share dokumennya. Ini dari peserta mungkin ada yang ditanyakan apa yang kurang jelas atau apa yang bahannya susah dicari itu dari bahan-bahan ini apa aja gitu. Silakan peserta langsung aja. Sebut nama, langsung nanya. Ya mungkin barang apa yang belum didapat sampai sekarang gitu. Kalau Pit mohon izin untuk kabel ukurannya boleh satu ukuran nggak Pak? Kan di situ ada 075, ada 1,5 gitu ya untuk kabel NIAF. Ya. Ya, karena ketersediaan di sekolah hanya 1,5 Pak rata-rata Pak. Yang kabel NIAF bijian Pak ya, yang sendiri-sendiri ya. Iya. Ini ya. Ya, dan juga yang ini Pak, yang isi. Kabel isi punya isi berapa Pak? Kabel isi itu kalau kita 5 kali 075 ya? 5 kali 1,5 Pak adanya Pak, yang NYHY. Nah, yang pertama untuk kabel yang NIAF ya. Iya. Sebenarnya 075 sebenarnya yang banyak dipakai sih 0,75 Pak, karena 0,75 itu buat kontrolnya ya, 1,5 itu cuma buat powernya aja. Kalau dari kita sih harusnya kabel itu kan ya bisa dicari, tapi kembali lagi ke budget ya. Iya Pak, kalau ini kan agak sulit juga, harus mesen dulu ke rekanan, lama datangnya Pak. Sedangkan di sekolah nggak sedia. Padahal kabel 0,75 murah ya. Padahal kabel 0,75 murah harganya kan, Pak Diki. Ya, kalau murah juga Bang, tapi kan harus ke rekanan dulu. Rekanan Benar. prosesnya ya tahu sendiri lah. Sama. Bisa-bisa datangnya habis lomba baru datang 2 minggu, 3 minggu. Iya ya. Apalagi kabel-kabel yang NYHY beda-beda kan, 2,5, isi 5, isi 4, 075, isi 5, isi 2.
Iya ya. Kalau di 34 sendiri sih, alhamdulillah masih ada gitu sisaan, masih ada sisaan gitu. Jadi nggak baru juga sih, masih ada. Atau kalau tuan rumah menyediakan ya Waduh. kita alhamdulillah lah bisa. Pengennya sih begitu, Aman. gimana Bu Puji? Oke, Mumpung ada izin penjam nih, Pak menambahkan ya, Diki. Bapak-bapak, Ibu juga mohon izin menambahkan terkait masalah kabel ya. Sebenarnya kita mengadakan LKS ini kan kita kan berharap nanti kita mendapatkan wakil terbaik untuk melaju ke nasional seperti itu kan ya. Sedangkan jika nanti saat lomba provinsi ini kita tidak menggunakan bahan yang sesuai dengan requirement, takutnya nanti di nasional itu akan lebih berat gitu loh untuk DKI, mungkin seperti itu. Mungkin dengan kondisi seperti ini yang dialami oleh Pak Diki, mungkin ada solusi dari Bu Puji, mungkin bisa memberikan tanggapan bagusnya seperti apa, Bu? Sebentar. Saya technical meeting dulu sebentar ya. Setelah ini. Oke sih. Mohon maaf Bapak-bapak. Jadi untuk kondisi seperti ini memang untuk segala peralatan dan lain-lain di semua mata lomba itu memang disiapkan oleh peserta lomba. Jadi kalau yang seperti Shockmaster dan SMK 34 dalam hal ini hanya mempersiapkan tempatnya saja. Jadi sesuai dengan kesepakatan dan itu sudah disetujui bersama untuk peralatan dan bahan-bahan untuk anak-anak lombanya itu semua dipersiapkan oleh sekolah. Demikian Pak Lodi. Oleh sekolah peserta maksud saya, demikian Pak Lodi. Jadi kalau di sini di Pak Diki mungkin ada kendala, di 34 bisa nggak ada yang dipinjamkan untuk Pak Diki? Kalau misalnya tidak ada, Pak Diki mulai dari sekarang mungkin bisa koordinasi dengan kepala sekolahnya Pak Diki. Demikian dari saya, terima kasih Pak Lodi dan Bapak-Bapak. Kebetulan di kami kepala sekolahnya juga PLT Bu, jadi agak sulit untuk menghubungi ya. Bapak kepala sekolahnya Bu Ani ya? Iya Bu, betul Bu Ani. Oke siap. Mungkin Bu Ani sebenarnya cepat dihubungi Pak Diki. Silakan dihubungi dulu, dikoordinasikan. Jadi kebutuhannya seperti apa? Insya Allah nanti Bu Ani akan memberikan solusi. Iya Bu, betul Bu. Kalau di 34 nggak bisa minjemin Bu, soalnya kan bahan habis pakai Bu. Paling betul. Kaki. Ya, Pak Diki. Jadi setelah selesai PM mungkin Pak Diki langsung hubungi Bu Ani untuk mengkoordinasikan seperti itu ya Pak Diki. Lalu misalnya ada agak sulit untuk menghubungi Bu Ani, Pak Diki bisa infokan ke saya. Insya Allah nanti saya bantu untuk menghubungi beliau. Demikian Pak Diki. Oke, baik, terima kasih Bu. Sama Pak Diki, silakan dilanjutkan Bapak-bapak. Selanjutnya Pak Lodi, mohon izin Pak Lovit. Di situ kan ada ini apa ya? Ada mestre. Ada bahan mestre, betul ya Pak? Mestre. Ya, untuk bahan mestre ini Pak, mau bertanya nih, apakah antara yang di soal vertikal dan horizontalnya itu mestrenya sama seperti ini Pak? Oke Pak, saya jawab ya. Mestrenya sama Pak, untuk yang vertikal sama horizontal, cuma bracketnya aja yang beda. Bracketnya mungkin kalau susah cari di pasaran, bisa homemade aja nggak apa-apa. Bikin sendiri bracketnya. Untuk bracketnya bisa yang U seperti itu aja nggak apa-apa ya Pak ya, untuk yang horizontalnya ya? Maksudnya yang U seperti apa tuh Pak? Yang ada di gambar itu ya? Oh maaf, untuk yang vertikal yang ke bawah. Oh iya boleh Pak, boleh. Oh ya. untuk yang horizontal kan nggak bisa pakai yang ini Pak. Dia kan kalau yang di mestre yang atas itu kan dia harus pakai bracket yang L gitu ya? Iya, yang siku betul. Ya yang siku. Maksudnya yang bagian vertikal mau pakai bracket siku juga gitu Pak.
Enggak, yang vertikal menggunakan yang U aja itu Pak, yang seperti di gambar itu. Yang seperti ini, seperti gambar ya. Heeh. Kalau yang total pakai bracket L gitu. Oh ya, oke, baik. Ya. Jadi ini kan saya bilang lokal 4 vertikal 2 horizontal. Jadi kalau misalnya susah cari pasaran boleh bikin sendiri ya. Panjangnya harus 3 meter kalau di, mohon maaf. Sebenarnya kalau sesuai dengan soal tidak sampai 3 meter ya. Adanya Oh, iya. berapa Pak adanya? Enggak, soalnya kalau untuk dibawa kan, untuk di packing itu harus dipotong 2 minimal ya, 1,5. Iya boleh dipotong 2 Pak. Nggak mungkin 3 meter full gitu. Kendaraannya susah Ya, Pak. yang penting tidak dipotong sesuai ukuran kayak gitu. Oh ya, oke. Baik. Terima kasih Pak. Yang penting jangan dipotong sesuai ukuran. Oke. Ada bahan yang lain dari peserta lain mungkin yang masih kesusahan. Ayo, bapak-bapak pembimbing peserta ayo. Dari bahan dulu nih. Oh ya, ini di list bahan saya kurang nambah 1 ya, motor. Jadi harus bawa motor ya. Oh iya, saya lupa ngomong lagi kemarin. Motor, benar motor. Motor ya, jangan lupa motornya dibawa ya. Iya. Kalau di 34 ada motor listrik cuma yang gede yang 1,5. Nah, iya Pak, terkait motor itu juga Pak. Itu kan kalau motornya dipasang di wall ya Pak ya. MA1 itu ya. Iya, benar. Nah, sedangkan motor kita tuh kalau dipasang di wall kayaknya nggak mungkin Pak ukurannya. Nah, kalau motor mungkin solusinya bisa pinjam dulu Pak ya. Karena ini kan harus nempel di wall ya. Karena kita menyesuaikan yang ada di nasional ya. Di nasional juga harus motornya nempel di wall kayak gitu. Nggak bisa pakai terminal aja Pak. Gimana Pak? Apa tidak bisa menggunakan terminal saja sebaiknya Pak? Terminal maksudnya jadi motornya di bawah gitu. Iya Pak. Harusnya sih kita spek seperti ini supaya motornya kecil bisa dipasang gitu sih Pak. Mungkin dari sekolah lain mungkin ada yang bisa menyediakan motor kecil, bisa dipinjam dulu mungkin Pak ya. Arif. Kalau ini kan terus bisa dikembalikan lagi ya. Iya, balik lagi ke saya dah. Kalau dari SMK 26 ini Pak, motornya juga nggak bisa dipasang di wall, jadi kayaknya harus di lantai. Iya, karena nggak mungkin gitu Pak, berat. Kalau di SMK 34 motor listrik kecil ada, cuma yang benar itu cuma 0,37 kW. Kalau saya lihat harganya itu kurang lebih sekitar 300.000 sampai 500 yang merek-merek Cina. Jadi kalau menurut saya ya nggak tahu deh. Ini kan tadi yang benar kata Pak Lodi sama Pak Graha, ini kan soal standar nasional gitu kan. Kalau untuk ke depannya nanti pakai motor lagi kan pasti nanti udah punya motornya gitu. Untuk Pak Diki itu motornya berapa kW Pak ya? Maksudnya sebesar apa gitu? Untuk KW-nya sih kecil Pak, hanya 1 HP. Nah, tapi ukurannya itu memang besar Pak, karena dia motor bantuan kan dari Jerman, dari zaman bahla itu ukurannya besar Pak. Jadi kalau dipasang di tembok itu tidak memungkinkan. Gimana nih untuk peserta yang lain nih? Kita kesepakatan aja deh Kalau dari SMK 26 sama Pak, jadi motornya 1 HP tapi ukurannya besar. paling ini aja deh, nanti motornya difoto, silakan dikirim di grup ya, nanti akan kita diskusikan dulu dengan juri yang lain ya kayak apa ya.
kita sih harapannya motornya bisa ditempel di wall karena biar sesuai dengan nasional, dan di situ nanti ada penilaian measuringnya, levelingnya, masang motornya gimana, miring apa enggak, ukurannya berapa, itu kan ada ukurannya ya kalau di soal ya. Jadi paling nanti difoto dulu, silakan dikirim di grup. Nanti keputusannya apa nanti akan kita kasih tahu di grup, kayak gitu aja deh. Baik Pak. Boleh Bu Puji itu sekalian diberitahu ke kepala sekolahnya peserta Bu Puji untuk motor juga. Karena kalau menurut saya ini kan motor pasti tiap tahun bakal dipakai terus ya. Karena kan pasti yang dikontrol motor kayak gitu. Ya, gimana Pak Arief? Iya kan para peserta bermasalah terkait anggaran untuk motor Bu. Nah kalau kemarin saya pernah mendapatkan motor listrik sekecil itu tuh ada di Linde Tepes Bu, di daerah Glodok. Itu harganya sekitar 300 sampai 500 kalau nggak salah Bu, tergantung buatan Ya, siapa gitu. jadi begini, dari SMK 4, SMK 26, dan SMK 34 terkait untuk mata-mata lomba itu ajukan saja apa saja yang diperlukan oleh peserta lomba yang nanti akan ke LKS itu sesegera mungkin. Kalau menurut saya sih mestinya setelah kemarin tuh Pak Geraha itu share alat yang diperlukan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau masih ada kesempatan silakan langsung didiskusikan gitu. Jadi disampaikan saja memang itu hal-hal yang diperlukan untuk kesinambungan kegiatan selanjutnya dan lain sebagainya. Nanti saat menentukan paling tidak berkoordinasi dengan Bu Ani dengan Pak Diki, seperti itu yang bisa saya bantu Bapak-Bapak. Terima kasih. Ada lagi Bapak-Bapak? Oke ya, dilanjut saja ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya inverter sudah ada semua kan? Inverter insya Allah ada Pak. Untuk SMK 26. Udah ada Pak. Oke, Baru nah itu baru kan mau beli ada Pak. baru apa? Baru mau beli. Baru mau beli. Tapi harus ada ya, soalnya minggu depan kan sudah lomba ya. Iya Pak, siap Pak. Nah itu kan inverter juga harus menyesuaikan dengan HP-nya motor tuh. Motornya berapa kilowatt itu harus menyesuaikan ya. Berarti untuk bahan yang lain sudah tidak ada masalah ya, maksudnya kayak limit switch, box lampu, terus yang paling penting tuh kayak ini nih. Lampunya menggunakan lampu AC nggak apa-apa ya Pak ya? Yang penting diameternya sama dua-dua gitu. Kalau lampu DC nggak ada Pak, soalnya kita kan ngasih gambar wiringnya tuh pakai DC ya. Kalau lampunya AC nanti dia bearingnya sesuai gambar, nggak nyala dong. Berarti harus DC gitu Pak? Iya, ada kan lampu DC? Nggak ada Pak. Kita biasa pakai AC. Karena kita kan di sini nih
Oke, sebentar ya. Nah, ini ya yang ditanyakan tadi ya. Kan ada di sini ada kebutuhan bahan yaitu tombol sama lampu ya. Ada tombol yang sudah ada lampunya. Iya Pak, push button lamp. Ini nih nomor 45, tombol sama lampu yang warna hijau atau biru terserah. Dia kan saya speknya DC24 ya. Nah, terus di gambar ini kan juga dia dapatnya dari DC ya. Lampunya pakai DC. Dan di satunya tuh juga DC kontaktornya. Kontaktornya tuh pakai kontaktor DC. Ini ya, DC 24 volt. Oke Pak, baik Pak. Oke ya, jadi kontaktornya itu DC, lampunya DC. Jadi kenapa kita kontrolnya DC semua biar aman ya. Nah, kalau kita kontrol AC nanti ada yang kesetrum dan lain-lain itu berbahaya. Jadi semua itu yang kita kontrol DC. Kontaktornya DC, lampunya DC, relaynya juga DC. Gimana? Jelas ya dari 26. Pak Diki, gimana Pak Diki? Nggak bisa pakai AC Pak, kayak tahun lalu. Kan tahun lalu juga pakai AC, nggak masalah Pak. Jadi gini Pak, kan kita menyediakannya gambar dan menyediakan list bahannya DC ya. Jadi kalau misalnya Bapak terpaksa nih nggak ada DC dan harus menggunakan AC, nah itu kita perbolehkan, tapi kita Gimana Pak Diki? Mohon maaf Pak, suaranya putus tadi Pak. Oh ya. Jadi gini Pak, kita kan menyediakannya gambarnya DC ya, dan di bahan juga DC. Jadi kalau misalnya Bapak tidak bisa menyediakan yang DC dan adanya AC, harus pakai AC. Jadi nanti rangkaiannya menyesuaikan sendiri, ya gitu Pak ya. Iya, maksudnya begitu. Rangkaiannya akan menyesuaikan sendiri. Ya, benar. Jadi misalnya kamen PLC-nya pakai AC gitu kan ya, nggak pakai DC. Ya, PLC-nya nanti akan campuran kan Pak antara yang AC dan DC itu. Campuran gimana? Lampunya AC semua kan? Lampunya tetap AC Pak, kan outputnya itu kan kamennya bisa dirubah. Kan kalau untuk yang spek PLC itu output kamennya banyak ya Pak ya? Jadi kan bisa AC, bisa DC juga karena dia kan relay. Ya, berarti intinya gini Pak, drawingnya silakan menyesuaikan sendiri kayak gitu Pak ya. Pak, untuk yang push button lamp itu kan ya kita udah ada DC dan kontaktornya juga ada DC. Tapi warnanya nggak ada yang warna biru atau hijau Pak. Adanya warna apa? Warna kuning. Ya udah nggak apa-apa. Ntar di spidol biru ya. Tapi kan kalau lampu bukannya keluar ini ya Pak? Nggak apa-apa Pak? Keluar apa? Maksudnya warnanya kan misalkan cahayanya itu warnanya tetap warna kuning gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Ntar di spotlight biru aja itunya. Kalau nggak apa-apa deh kuning. Oh ya baik Pak, terima kasih Pak. Yang penting ada tombol sama lampu ya. Ada lagi mengenai bahan? Pak Arif bahannya lengkap ya ini, nggak bertanya. Lengkap Pak, sisa-sisaan Pak, masih bisa diperjuangkan sisa-sisaan. Bisa Bang, dipinjemin dulu Bang. Aduh, kemarin Ya, kalau ada sisa tuh bisa dipinjam. kemarin pesertanya cuma satu, jadi belinya satu set aja Pak Diki. Ntar kalau dipinjemin kita jadi 0 set. Nah kalau saya lihat nih kan tiap tahun kayaknya pesertanya SMK ini aja nih, bisa dong tahun ini dianggarkan untuk tahun depan kayak gitu. Bisa harusnya. Kalau industrial konstruksi soalnya ya nggak berubah-ubah jauh lah, lampu, kontaktor, motor, gitu aja.
Oke, untuk bahan clear ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Mestre tadi 26 mestrenya udah oke? Udah oke Pak, mestrenya. Tadi itu Tri mana Tri? Yang Tri dari SMK 34 tuh yang nanyain Hadir Pak, hadir. bracket Tri. Itu nanti di itu aja Pak, pas lagi layout aja Pak. Iya tadi kata nanya bracket, ya udah. Pas lewat aja, pas lewat. Oke Pak. Aman Tri ya? Aman Pak, aman. Oke. Limit switch gimana nih limit switch? Mana ada yang tanya limit switch nih? Yang lain udah aman ya limit switch. Ini Pak, paling untuk keringnya itu kan kita nggak ada, jadi kita pakai kabel Glen Pak. Nah, jadi nanti klem pipanya itu di double gitu Pak. Soalnya kalau nggak di double nanti slim switch-nya tuh nggak kena sama kabel Glen yang terpasang di pipa. Jadi dia ring switch-nya kamu ganti pakai kabel Glen kayak gitu. Iya Pak. Terus bracketnya pakai apa? Maksudnya bracket gimana Pak? Yang buat Bracket pipanya kayak apa? oh dia kayak ya buat klem pipa biasa yang kayak bentuk setengah lingkaran gitu Pak, yang dibaut. Yang kayak gini berarti dia nempel dong. Nanti kan ada tatakannya tuh, nanti tatakannya di double gitu Pak, di double 3. Kemarin sih saya sudah coba, jadi tetap bisa kabel Glennya tuh nggak nempel tembok, dia bisa gerak. Ya, intinya dia yang penting bisa gerak kena limit switch kayak gitu ya. Iya Pak. Nah kalau ini semua sebenarnya bisa dibuat sih kayak clamp pipe ini bisa pakai 3D printing atau apa boleh. Terus ini juga switch ini kan juga kita ngasih gambar ya, jadi bisa dibikin sesuai kayak gitu. Biasanya pakai 3D printing. Mohon maaf Pak, itu untuk sekun harus menggunakan sekunnya atau dibebaskan ya Pak? Untuk terminal biasa itu harus pakai sekun J, tapi kalau misalnya ada terminal yang soket-soket harus dicolok itu pakai sekun J. Tapi kalau untuk terminal-terminal biasa harus pakai sekun J. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi mengenai bahan. Terminal ini clear ya? Ya kayak gini lah buat grounding. Pak, izin tanya Pak, itu untuk yang SS selektor manual auto itu dua posisi kan ya Pak? Iya, 2 posisi. Jadi ada posisi kanan, posisi tengah, posisi kiri. Dan untuk yang LS itu pakai selektor satu posisi ya apa bagaimana Pak? LS mana nih? LS1, LS2 Pak? Ya, yang di housing box. Ya, ada on sama off. Kan ada nih, satu posisinya ada dua posisinya buat auto manual ada 1. Baik Pak. Terus emergency jamurnya ada 2 ya. 1 di panel, 1 di box. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai bahan? Kalau enggak saya lanjut. Saya lanjut ya. Lanjut untuk mengenai alat ya. Alat yang diperbolehkan itu yang kita kasih di list ya. Kalau untuk speknya apa itu silakan disesuaikan. Jadi yang kita bolehkan itu outless-nya 2, electric drill-nya 2. Jadi nggak boleh lebih dari itu batas maksimumnya. Ya, untuk alat silakan menyesuaikan masing-masing. Oke, selanjutnya mengenai jadwal ya, time arrangement-nya. Jadi kita mulai nanti di hari Senin ya, kita mulai 8:30.
lalu di setengah 9 sampai jam 10 kita melakukan preparation, jadi handling material mau masuk, terus nanti bikin gas referensi itu di pagi itu. Lalu kita mulai main projectnya di jam 10 sampai jam 12, 2 jam, terus istirahat 1 jam, setelah itu main project lagi 2,5 jam. Jadi total main projectnya itu 4,5 jam ya. Main projectnya itu ada 4,5 jam. Lalu di hari kedua itu kita mulai jam 8 ya, jam 8 sampai setengah 9 itu baca kabar. Lalu kita mulai setengah 9 sampai jam 12 itu programming 3,5 jam. Istirahat, lalu penilaian programming. Dan porsi penilaiannya kayak gini ya, main projectnya itu 50%, programmingnya 50%. Jadi total main projectnya ada 8 jam. Nah, apa aja sih yang dilakukan selama 8 jam itu? Nah, Nah, ini dia nih. Jadi, main project itu ada yang harus dipersiapkan dari rumah, ada yang dikerjakan saat lomba. Jadi, 4,5 jam itu apa aja pekerjaannya? Yang pertama yaitu marking, yang kedua cutting, yaitu potong-potong boldak, mestre, pem metal, pem plastik. Lalu kita isi mekanik, isi panelnya, cabling, connecting, lalu perapian. Programmingnya itu 3,5 jam, yaitu bikin program, bikin HMI, sama testing. Nah, apa aja sih yang harus di-prepare dari sekolah? Yang pertama itu bagian panel ya. Jadi panel itu sudah dibikin di sekolah ya. Nanti ketika hari Senin lomba itu panelnya sudah rapi. Jadi silakan buat panelnya, buat base panelnya, pasang komponen yang ada di panel, bearing panel, sama dilabeli. Oke, sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan? Untuk waktu merakit panelnya itu ada batasnya nggak, Pak? Atau bagaimana? Ya, untuk merakit panel itu nggak ada batasnya ya, jadi silakan diberikan di sekolah. Tapi ada satu catatan nih di sini nih. Jadi box panel ini dikerjakan di sekolah, disiapkan sebelum lomba. Jadi saat lomba panel sudah jadi dan sudah dicoba rangkaiannya ya. Jadi silakan dicoba. Starternya bisa nggak, terus semua elektriknya benar nggak. Nah, lalu di videokan upload di YouTube. Kemarin sih saya diskusi dengan Pak Lodi, jadi biar nggak di video di-upload, seperti di live streaming ya. Jadi nanti kita untuk memastikan panel itu dibuat sendiri oleh peserta ya, jadi tidak dibantu oleh pembimbing kayak gitu. Kalau waktunya sih tidak ada batas waktunya, jadi silakan dikerjakan. Yang penting nanti di live YouTube nanti linknya bisa di-share di grup kayak gitu. Jadi semua sama-sama bisa melihat. Oke ya, jadi kan masih ada waktu 1 minggu nih. Jadi minggu ini fokus buat merakit panelnya ya. Silakan di live di YouTube kayak gitu. Gimana Pak Lodi? Tadi ada saran dari Pak Lodi biar dibarengkan ya. Misalnya ngerakit panelnya di hari apa kayak gitu. Live gitu ya Bang ya, live ya Pak ya? Iya biar live aja, kalau video kayaknya makan memori nanti ya. Iya. Jadi kenapa kita bikin seperti itu? Karena kalau waktunya hanya 2 hari itu nggak cukup Pak ya. Kita kemarin di Jawa Timur itu 3 hari full project. Jadi kalau 2 hari kita nggak cukup. Makanya panelnya dikerjakan dari rumah. Berat. Wah, Pak, untuk proses perakitan panel kayaknya di 26 nggak bisa deh Pak, kalau misalkan direkam langsung full misalkan 2 jam atau 3 jam gitu. Soalnya nggak cukup memorinya.
live streaming. Kalau live streaming kan nggak pakai memori ya. Itu langsung di live di YouTube kayak gitu. Ya betul. Live YouTube. Kalau live YouTube kayaknya perlu koneksi internet aja, nggak perlu disimpan kayak gitu. Oh ya baik Pak. Nanti Tapi di mana? dari Pak Diki gimana Pak Diki? Kalau untuk live YouTube gampang Pak. Bahannya aja nih yang nggak ada Pak. Yang penting. Nah ini kita kesepakatan nih, YouTube-nya mau di hari apa, jadi biar sama-sama ngerjainnya di hari yang sama kayak gitu. Kalau dari jurisi pengennya di hari Kamis atau Kamis Jumat ya. Kalau misal Kamis nggak selesai berarti lanjut di hari Jumat kayak gitu. Kamis Jumat. Mana yang lain? Sabtu Pak, Sabtu. Sabtu anaknya libur nggak Sabtu? Masih ya masuk aja Pak. Kenapa Pak? Maksud kita tuh kalau Sabtu nanti dia kecapean nggak? Karena lo banyak kan di hari Senin. Kan liburnya hari Minggu Pak. Karena harus beli barang-barang lagi Pak. Kalau Saya saya Pak Graha nggak usah live lah, nggak apa-apa. Nyiapin lagi, nyiapin syuting. Arif gimana Arif? Ya kalau saya mah nggak usah live, Pak Graha ntar nyiapin syuting lagi ntar agak tambah lagi kerjaan. Kalau saya, cuma kalau diharuskan live ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi apa sih fungsinya live itu? Kita memastikan bahwa itu Iya, dikerjakan sama. Ya live aja Pak, live suara terbanyak live Pak. Live ya udah live nggak apa-apa. Live hari biasa aja saya setuju. Kalau live hari libur jangan. Sebenarnya sistem itu sudah kita pakai juga di Jawa Tengah kemarin ya. Mereka juga rakit sebenarnya dari rumah, tapi setelah datang tuh saya tanya ternyata banyak yang dibantu oleh pembimbingnya. Nah yang kita takutkan apa? Ketika dia nanti lolos ke nasional, itu kan full project ya, dia nggak bisa ngerakit panel kayak gitu. Jadi makanya harus di live kan kayak gitu. Jadi biar semua tahu bahwa itu yang dirakit oleh peserta sendiri. Oke, setuju. Setuju. Pak Diki, setuju di hari apa? Hari Jumat aja kali ya Pak ya? Kalau memang hari Jumat atau Sabtu nih? Jumat atau Sabtu? Jumat aja Pak, Sabtu jangan. Hari Jumat Pak, kalau di 26. Oke. Soalnya Sabtu Minggu USK di 26. Ya Jumat berarti ya. Jumat aja Setuju Pak. ya di hari Jumat ya. Sabtu Minggu ada Aan. Ya, Pak. Jadi Jumat ya, nanti Jumat silakan kirim linknya di grup ya, jadi kita sama-sama kita lihat. Nah, kita mau mulai jam berapa nih live streamingnya? Jam Pagi berapa? Pak, jam 8 gitu. Selesai jam 8. Pak Diki. siang aja Pak, sekalian habis Jumatan. Nyiapin kan dari pagi. Lemes gak anaknya ntar? Nyiapin dari besok. Bu Christine gimana? Siap-siap aja lah. Ya, jamnya Bu Christine Jam mau pagi apa siang? Voting. Siang aja Bu, habis makan siang. Ngikut. Ya nggak bisa. Pagi oke, kalau pagi sekalian jam 7. Nah, setuju juga jam 7 boleh. Saya setuju jam 7. Sweet aja apa? Pak Diki, ini voting terbesarnya jam 7 pagi ya. Oh enggak, siang juga nggak apa-apa Pak Diki. Tuh, Gimana? beda lagi. Siang juga kasihan biar Pagian Bu, jam 7 beneran deh Bu. Ya udah siang ya, habis Jumatan ya. Silakan share linknya. Tapi kira-kira selesai nggak sampai sore? Masalahnya itu. ya harus diselesaikan kan. Harus diselesaikan Pak. Ya oke ya, sampai sore ya. Jadi silakan nanti kirim linknya di grup ya setelah Jumatan ya. Silakan dirakit, yang rakit silakan pesertanya ya. Jadi setelah dirakit nanti jangan lupa dicoba dulu powernya dimasukin, oke enggak, inverternya bisa nyala enggak kayak gitu. Untuk tes power on-nya itu masuk ke saat live apa di luar live aja Pak? Ya itu yang penting panelnya dibikin oleh peserta sendiri sih. Kalau nyoba-nyoba silakan dicoba-coba di besoknya atau hari itu dicoba juga nggak apa-apa.
intinya panelnya sudah dicoba, jadi nanti saat lomba itu udah nggak ada lagi, wah panelnya kurang, master on-nya nggak bisa nyala nih, lampunya ada yang nggak bisa nyala. Nah, jadi dipastikan sudah bisa nyala semua. Ya baik Pak. Oke ya, jadi jelas ya apa yang harus disiapkan saat sekolah sama apa yang harus dipasang saat lomba. Jadi yang dipersiapkan di sekolah hanya bagian panelnya saja. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti lanjut by WA kali ya Pak Graha ya. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh. Ayo para peserta dan pembimbing, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, close nih. Nah, tes project, mungkin tes projectnya ada yang masih bingung. Tes projectnya clear ya, semua sudah harusnya clear sih, semua udah ada wiringnya, udah ada sesuai di gambar lah. Ikutin aja apa yang ada di gambar, kecuali tadi yang lampunya AC ya, jadi berbeda sendiri, nanti silakan menyesuaikan. Oh ya, untuk inverternya itu dia pakai digitalnya inverter ya, jadi nanti dibantu sama relay. Ini kita kasih relay. Nah, ini bearing di yang ke inverternya menyesuaikan di inverter masing-masing ya. Ini kita sediain relay ya di sini ya, 2 relay buat ini nanti kontak ke inverternya ini. Jadi nanti bearingnya ini kayak apa, silakan menyesuaikan inverternya masing-masing. Untuk inverternya ini nanti akan mengatur kecepatan nggak ya Pak? Enggak Pak, kita nggak mengatur, masih belum mengatur kecepatan, cuma hanya putar kanan putar kiri saja. Sayang sekali udah pakai inverter nggak ngatur kecepatan Pak. Kenapa seperti itu Pak? Karena di provinsi kan baru sekarang pakai inverter ya. Sedangkan di nasional kan sudah tahun kemarin pakai inverter dan mengatur kecepatan. Jadi kita masukkan ke provinsi putar kanan putar kiri. Soalnya nanti di nasional level up lagi nih, dia harus mengatur kecepatan. Ntar kalau mengatur kecepatan kayaknya di provinsi karena baru masuk di berat kayaknya Pak. Mungkin tahun depan. Setuju. Yang penting sekarang punya inverter dulu, bisa cara jalurin inverter kayak gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, mohon maaf Pak, untuk bagian bracket sama mestra itu diukur penilaiannya itu bracketnya atau tray-nya ya Pak? Layout. Yang kita ukur mestrenya. Oh, oke Pak. Jadi kan ada bracket yang nongol itu nanti menyesuaikan, jadi yang kita ukur mestrenya. Oke, baik Pak. Ada lagi? Lanjut Pak Graha. Yang Ada yang tanya nih. Oh, dijelaskan juga ya? Ya. Nah. Nah, untuk modul programming ya, kan HMI-nya seperti itu ya, jelas ya. Tidak ada yang bergerak ya, cuma on-off aja. Nah, programnya seperti apa, menyesuaikan dengan flowchart saja. Ada yang ditanyakan mungkin dari desain HMI dan program? Yo, dari peserta mungkin ada yang ditanyakan? Saya mau nanya Pak, itu yang jadi dari input inverter ada yang masuk ke input PLC. Nah itu dari terminal MC MB.
Nah itu untuk apa ya Pak fungsinya Pak? Ya ini jadi output inverter masuk ke input PLC ini buat error. Jadi kalau ada error kan dia nanti ini nyala nih DO-nya inverter nanti dibaca sama PLC kayak gitu. Ada kan rumah inverter ada outputnya kan? Iya Pak, ada Pak. Dipasang aja. Outputnya dipasang ke PLC nanti buat kita deteksi error. Siapa yang Ada lagi? Ini Tri Muhammad ini peserta dari mana? SMK 34, Pak. 34. Iya. SMK 4 ya, peserta SMK 4. Belum tanya nih. Ada yang ditanya. Ini SMK 4 nih, pesertanya ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, nggak ada yang tanya lagi. Lanjut Pak Tetap Graha. lain. Kalau dari Udah Pak, SMK yang mau 26 cukup. disampaikan. Pak Diki gimana Pak Diki? Cukup Pak, saya Pak. Ada yang nanya Pak Graha, lanjut. Pak dari juri mungkin yang ingin disampaikan itu aja Pak ya. Jadi mengenai test project terus apa-apa lagi itu sudah disampaikan semua ya. Oke Pak Graha. Untuk yang program nggak dibahas Pak? Ya ini tadi saya bahas program, saya tanya nih ada yang ditanyakan atau enggak tes HMI dan program. Program ada yang hilang, halaman 9. Kalau program halaman hilang itu nanti pasti keluar Pak. Jadi ini programnya masih pre ya, pre itu artinya dia ya kisi-kisi. Nanti pasti ada program manualnya kayak gitu. Makanya saya kasih halaman kosong kayak gitu. Yang di program auto manual itu Pak, coba Pak yang di atas Pak. Itu Ya. ada. Nah ini yang note-nya itu artinya apa tuh Pak ya? Maksudnya ya? Yang mana? Note-nya. Not. Oh, ini untuk kita ngasih tahu aja sih kalau yang dimaksud 1 hertz itu kayak apa. Jadi contohnya 1 hertz berarti kan 1 gelombang per detik. Maksudnya dia kan berarti 1 detik itu ada off sama on ya. Berarti kan kalau pakai timer berarti 0,5 kayak gitu. 2 hertz berarti 2 gelombang per detik. Jadi nanti ketika 1 detik ada 2 kali off, 2 kali on. Berarti timernya 0,25 kayak gitu. Nah ini mau menanyakan nih Pak. Untuk yang 1 Hz itu berarti dia akan cycle terus dengan frekuensi 1 Hz kan ya Pak ya? Sampai dia masuk ke program yang lain. Bukan Ya, dia nyala mati atau mati nyala sekali gitu loh. Enggak. Contoh ini PL2 blink 0,5 Hz, ya berarti dia blinking terus 0,5 Hz. Ah ya. Seperti Enggak itu. cuma sekali 0,5 mati enggak, tapi terus karena ada blink. Ya, soalnya kan tahun lalu tuh begitu tuh. Konsepnya antara 1 Hz dan one shoot gitu kan. Agak rancu. Kalau dari Mana sini ya, kan berarti 1 Hz dia akan terus cycle terus kan, Pak? Iya. Tahun kemarin juga sepertinya sudah seperti itu sih Pak. Tahun kemarin ada Pak yang 1 Hz tapi hitungannya hanya one shoot nyala 1 Hz. Tidak lanjut, tidak cycle. Itu yang jadi bikin keraguan Pak. Persepsinya akan berbeda Pak. Yang mana ya? Ingat saya sih kalau Hertz itu pasti dia blinking terus kayak gitu. Kalau tahun lalu Itu sih juga ada keterangannya blink
Gil, kan Gil. ketimbang. Kalau yang udah sih dicuci dulu. Itu basah ya? Oh, ya udah. Nah, ada lagi Kak, ya ini yang ditanyakan mengenai program. Bentar lagi nih. Oh, jajan. Oh. Itu panggilan sholat. Lupa dia. Dia lupa. Gimana Gil? Sukses ya? Maaf ya, saya nggak bisa ya. Ini fotonya gimana? Ntar kalau kamu tangan saya minta fotonya. Terus nanti SK minta tangan bawa tuh. Iya. Tunggu sebentar ya, belum boleh masuk. Tidak ada yang bertanya kan? Ayo para peserta dan Bapak pembimbing. Pak, untuk blink 1 Hz itu artinya 1 detik nyala, 1 detik mati kan Pak? Tadi di sini kan sudah dijelaskan ya. Ada notnya nih, yang dimaksud 1 Hz itu kayak apa? 1 Hz itu artinya satu gelombang tuh ada gelombang turun, ada gelombang naik. Itu selama 1 detik. Berarti kalau misalnya pakai timer, itu kan berarti 1 detik dibagi 2 nih, karena ada mati, ada nyala. Berarti kan timernya ini 0,5, ini 0,5 kayak gitu. Jadi bukan 1 detik nyala, 1 detik mati. Itu namanya bukan 1 Hz. Oh ya baik Pak. Itu namanya 0,5 Hz. Setengah gelombang. Ayo, yang lain. Peserta pembimbing. Pak, izin tanya Pak, itu yang di mode otomatik itu nggak ada keterangan automatic start Pak, jadi kayak cycle aktif semua keterangan di syaratnya atau di perintah. Mana jelas ya, ada di note semua ya. Cara baca Hertz itu kayak apa? Iya Pak, sudah Pak yang cara baca hertz. Mana udah nggak ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada kita tutup nih. Tadi Galang nanya apa Lang? Itu Pak, tadi yang di mode auto, jadi nggak ada keterangan automatic start kayak di Jakarta Timur kemarin Pak. Jadi cycle aktif semua apa kalimatnya gitu. Jadi saya bingung Pak. Di bagian cycle aktif sama automatic startnya itu nggak ada. Maksudnya gimana? Ada di halaman mode auto Pak. Kalau kemarin itu Auto ini jadi saat di flowchart mode auto itu cycle stop bisa dinyalakan apabila automatic start dalam keadaan 0. Tapi di sini sekarang tulisannya cycle aktif Pak. yang mana nih, halaman berapa? Ada halaman berapa Pak Galang? Halaman. sebentar Pak, ini saya lagi cek halaman 6 Pak, halaman 6. Ya. Ini apa tuh? Untuk yang cycle stop set itu Pak. Itu cycle aktif. Soalnya yang
di Jaktim seingat saya itu automatic start, Pak. Maksudnya gimana? Jadi sesuaikan dengan yang ada di flowchart ya, jangan sesuai sama soal saya waktu di Jaktim, sesuai sama soal saya di Jakbar, sama nasional tahun kemarin. Jadi sesuaikan aja dengan flowchart nih. Flowchart kan udah jelas nih ya, cycle aktif itu yang mana, dia ada nih di proses auto. Ketika button 8 ditekan, cycle aktif set, berarti ketika ini ditekan, cycle aktifnya nyala nih. Set itu nyala. Ketika dia nyala, saya tekan button 10, berarti cycle stopnya nyala. Kayak gitu aja. Jadi menyesuaikan aja apa yang ada di soal. Jangan sesuai sama soal nasional tahun kemarin, sesuai sama soal ini. Jadi ya flowchart itu isinya satu sama soal aja, cuma variabelnya apa yang menyesuaikan yang ada di flowchart ya. Oh ya baik Pak, terima kasih Pak. Jadi nanti mungkin dibaca-baca lagi, lebih teliti lagi. Dan nanti soal program ini berubah dari soal ya ada miripnya tapi pasti ada perubahannya dan ada belangko kosong, jadi pasti ada yang ditambahin. Oke, ada lagi yang lain peserta pembimbing? Halo. Oke, karena sudah nggak ada lagi yang tanya ya, berarti sudah clear semua ya. Jadi saya mengingatkan kembali, jangan lupa hari Jumat ya, jam 1 lah ya, Jumatan itu silahkan kirim link live streaming YouTube-nya ya, silahkan dirakit panelnya, nanti biar sama-sama bisa kita lihat ya, dan dicoba sampai selesai ya. Bagian panelnya saja, karena yang di prepare dari rumah itu bagian panelnya saja. Ya, selebihnya dari itu, yang misalnya potong-potong, pasang-pasang, komponen itu nanti dikerjakan di saat hari lomba. Dan satu lagi, jangan lupa nanti kalau sebelum berangkat programnya di PLC dan HMI dikosongin ya. Kalau parameter inverter tidak perlu dikosongin, tak apa. Yang dikosongin adalah PLC dan HMI. Supaya nanti kita mempercepat waktu saat lomba, nggak perlu kosong-kosongin lagi. Oke. Berarti sudah selesai penjelasan dari Pak Graha mewakili juri ya? Pak Arif. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Pak Juri yang telah memberikan technical meetingnya hari ini. Semoga bisa kita sesuaikan sama-sama untuk lombanya. Nah, nanti saya bingung droppingnya nih kalau hari Jumat. Saya baru mikir ini. Nanti droppingnya kan ke SMK 34 ya. Itu mau droppingnya hari apa ya? Hari yang sama, Senin aja. Tapi lebih pagi ya. Ya Pak Arif, mungkin di hari Seninnya aja, kan kita mulai jam 8, nanti mulai lagi jam 10 ya, ada preparationnya ya. Yeah. Sambil dropping, sambil masukin barang aja. Siap, hari Senin aja droppingnya, jangan, kalau bisa jangan terlambat ya, karena waktu sudah ditentukan gitu. Oke, nanti untuk ada yang selanjutnya, untuk ada yang pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab by WA ya Pak Juri dan yang lainnya. Untuk technical meeting hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa Bapak Pembimbing dan para peserta mendaftarkan siswa dan pembimbingnya ke BPTI untuk pendataan di dinas. Lalu nanti link absen akan dikirimkan setelah technical meeting ini selesai ya, karena belum dibuatkan. Dari saya sebagai Shopmaster cukup. Kalau dari Bu Penjab, Bu Puji, ada yang mau dibicarakan? Bu Pujinya udah out ya? Masih ada ya? Berarti udah tidak ada lagi yang mau dibicarakan ya? Saya rasa cukup ya, Bapak-Bapak juri dan Bapak-Bapak pembimbing, juga ada Ibu pembimbing juga. Nanti kita akan bertemu di hari Senin ya.
di Lomba Industrial Control tingkat DKI dengan 3 peserta. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen nanti ya Pak Arif. Iya, Bapak-Bapak jangan lupa absen, Pak Juri, pembimbing, peserta jangan lupa absen nanti ya, saya kirim di grup. Oke, terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Berarti kalau sudah ada alhamdulillah, assalamualaikum, kita tutup berarti apa tandanya? Kita mulai dengan basmalah lagi. Oh gitu. Nggak ngerti juga lo ya.